Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Oke, sekarang kita langsung datang. Lu mau kemana? Gue mau kepoin seorang pebisnis. Pebisnis apa ya? Pas ini lu pasti banyak sih suka makan lah, bakso-baksoan ya. Kita coba masuk ke dalamnya. Ini burgernya apa? Oke. Assalamualaikum. Oke. Bang Sarto nih ya? Oh, ya, guys, ini Bang Sarta nih ya, owner Iya. dari Ciboy ya, yang akan kita interview hari ini. Kita lihat ini produksi dari teman-teman ya dari Ciboy ya, para karyawan dari Bang Sarta. Oke, ini buat apa nih Bang? Lagi Buat apa nih? cilok, lagi Oh, buat ini cilok. cilok nih ya. Oh, ini ini lagi cilok. buat cilok. Ini semua juga sama ya Bang? Iya, buat cilok. Iya. Oke, jadi semua produksi ada di sini semua ya Bang ya? Iya, semua di sini. Oh, Iya. oke. Lihat ya guys tuh. Lu lihat tuh bakso-bakso tuh ya. Waduh. Pasti lu kepo ya. Enak banget ya. Oke, jadi produksi setiap hari Bang ya? Setiap hari. Oh, Senin setiap hari. sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Untuk Minggunya libur. Oh, minggu libur ya. Iya. Oke, guys, luar biasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami, Celoteh Bisnis. Guys, seperti biasa, hari ini gue datengin ke tempat seorang pebisnis ya. Pebisnis apa? Lu bisa lihat ya di belakang gue ini ada booth ya dan banner ya. Nah, lu bisa tahu nih apa namanya sih? Ciboy. Nah, Ciboy apa nih ya? Oke. Nah, di samping gua udah ada seorang pebisnis ya. Lu bisa tanya nih pebisnis apa, lu dengerin aja, kepoin aja nih, terus jangan pantengin terus di channel YouTube kami biar lu bisa dapetin ilmu yang bermanfaat dan juga bisa mungkin buat usaha buat lu juga ya. Oke, kita langsung aja ya. Assalamualaikum Bang Sarta. Salam. Oke. Guys, ini adalah Bang Sarta, bener ya? Ya. Oke. Nah, lu dengerin aja nih, gua mau ngobrol apa sama lu. Lu pastiin jangan pindah-pindah channel YouTube kami, oke? Celoteh Bisnis, oke? Bang Sarta, thank you ya. Kami dari kru udah dari Celoteh Bisnis diberikan waktu nih ya untuk kita sharing hari ini. Bang, saya mau tahu, abang ini sebelum kita ngomong bisnis ya, backgroundnya itu sebelumnya apa gitu ya? Background. Ya. Kalau background itu saya orang teknik sebenarnya. Oh, orang teknik oh. Tapi nyemplung nih di dunia industri pangan Oh. ya kan? Yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, kok bisa gitu gimana Bang? Jadi apa nih, teknik apa nih kalau boleh tahu? Saya tuh S1 ya, S1 Teknik Informatika gitu kan Oh, ya. teknik informatika, Jadi saya oke. sebelumnya juga saya senang di dunia otomotif karena dulu SMK itu Oh, jurusan otomotif otomotif. Begitu jurusannya, lulus oke. sekolah SMK, lalu saya kuliah ya ambil Teknik Informatika. Jadi Oke. saya menyandang apa namanya predikatnya sarjana. Sarjana teknik komputer. Oh iya, berarti ahli komputer guys. Enggak juga sih ya, paling enggak adalah masih nyangkut lah yang Masih nyangkut ya. Oke, nah Bang, nah kan dari TI nih Bang, terus kemudian sebelumnya tuh Abang kerja atau memang langsung nyebur nih ya di bisnis ini gitu? Oh, kerja dulu. Oh, kerja apa dulu Bang ya. kalau boleh tahu Bang kerja apa Bang? Terakhir ya, kalau Nah. terakhir saya kerja itu di salah satu perbankan swasta ya. Oh, bankers jadi ya Bang ya? Iya, Wih, bankers. banker guys ya. Orang kalau bankers kan wah gila, keren nih orang bankers gitu. Iya. Oke, terus kemudian Bang bankers berapa lama Bang di bankers itu Bang? Di bankers itu hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Oh, itu bagian apa Bang kalau boleh tahu? Bagian marketing. Oh, marketing. Oh, berarti memang yang datang-datang ke nasabah-nasabah gitu ya Bang ya? Nasabah-nasabah yang memerlukan pembiayaan pada saat itu. Nah, makanya saya kan ketemu banyak orang, Oke, ya kan, oke. ketemu banyak nasabah yang usaha, akhirnya mindset usahanya kebangun tuh. Oh, oke. Jadi Bang Sarta ini kerja marketing di pembiayaan gitu ya. Ya, Ngasih apa uang-uang kredit buat Ya. nasabah-nasabah yang Ya, mau usaha ya, Bang ya, ya. betul. Nah, di situ berarti Abang langsung dengar orang usaha terus mau timbul mau usaha gitu, Bang. Iya. Oke. Yes. Nah, sekarang gini, Bang. Nah, guys ya, jadi ada satu poin ya. Jadi ternyata ketika lu bertemu dengan orang yang mungkin sering ya berkumpul dengan orang yang punya visi yang tadi tentang usaha, lu pasti mau usaha. Orang yang mau otomotif, lu pasti mau otomotif. Nah, contohnya nih apa Bang Sarta, dia ngebiayain orang-orang pedagang ya, pengusaha UKKM mungkin ya, yang middle-nya mungkin menengah ke besar, ternyata sekarang dia mau usaha juga. Gitu Bang, bener Bang ya? Betul. Waduh, Iya. oke. Nah, sekarang gini Bang, kalau boleh tahu tuh kan 4 tahun waktu di bank, terus kemudian sekarang ini bisnis apa Bang? Saya mau tahu nih bisnis Ciboy ini apa? Orang Iya. mau Ciboy apa gitu Iya, Ciboy ini? iya. Saat ini saya menggeluti usaha bisnis Ciboy. Itu Oke. Ciboy itu namanya cilok dan bakso colok. Yes. Oh, Iya. cilok dan bakso colok. Yes. Oke. Jadi kalau orang makan cilok Ciboy serasa makan bakso, ya Oh. kan? Lalu ada yesnya Ah, itu apa tuh yes itu, Bang?
ada simbol bang sebenarnya, ada arti yang mengandung di mana saya itu harus motivasi terus nih, harus motivasi tiap saat ya kan. Akhirnya dengan yes itu kan orang beranggapan yes itu kan berhasil. Berhasil, gitu ya. benar. Dan ini menunjukkan keseriusan saya dalam usaha, ya konsistennya saya dalam usaha. Yes, biar berhasil gitu loh. Jadi kalau makannya berarti sama gini bang, Jadi, cilok dan bakso colok. Yes. Wah. Gitu, iya. Oke. Nah sekarang gini bang, ini namanya Ciboy, cilok dan bakso colok yes. Kalau boleh tahu bang, kenapa sih mau ke makanan gitu? Padahal kan di luar sana kan banyak loh bisnis-bisnis yang lain. Kenapa sih kepincut ke makanan gitu? Ya, makanan itu adalah kategori esensial sebenarnya. Oh, oke. Iya, yang tiap hari ya kan kita butuh makan. Oke, ya kan? setuju. Dan orang itu ada juga yang hobinya mau makan yang ringan, ya kan. Mau ada juga yang langsung makanan berat, ya kan. Tapi ya kedua itu ya makanan ya. Kategori makanan yang menurut saya nggak akan ada matinya selagi memang ada kehidupan gitu. Pasti ada tuh makanan ya. Iya, makanya saya cari tahu tuh. Saya cari tahu ilmunya, ilmu dagangnya kayak gimana, ilmu marketnya gimana sih gitu kan. Terus ngangkat produk lokal biar bisa membranding dan orang itu apa ya, oh cilok ya biasa tuh gitu kan, tapi kita berikan inovasi bang di sini. Jadi cilok-cilok yang pada umumnya itu kan cilok aci toh gitu ya. Betul, aci. Kalau ini kita pakai komposisi daging sapi dan ayam. Jadi ya makanya kita tuh punya tagline namanya cilok ciboy, enggak lihat harga karena rasa gitu. Oh iya, enggak lihat harga karena rasa. Ada tagline-nya gitu ya. Ada tagline-nya. Oke, jadi gini, jadi ini aci, bakso apa cilok dan bakso colok. Emang bedanya cilok sama bakso itu apa? Beda. Oh beda. Beda. Apa tuh bang? Beda. Beda. Kalau di cilok itu kan pada umumnya aci dicolok, ya kan. Jadi komposisinya adalah dominan di aci gitu kan. Nah, tapi kalau di ciboy karena namanya cilok dan bakso colok, yes gitu kan. Makanya biar orang bisa makan cilok tapi serasa makan bakso. Nah, keduanya ini kita mix gitu, Bang. Dipadukan gitu kan. Dan kita hadirkan cilok yang dulu pernah ada, Bang. Dulu tuh di era mungkin saya masih kecil atau mungkin saya juga belum lahir. Orang bilang gitu kan, mitra-mitra kita, konsumen kita yang bilang gitu, ini ciloknya kok beda ya bang? Beda, kayak cilok pada zaman dulu deh gitu kan. Rasa kayak zaman dulu. Iya, nah itu loh, makanya saya bilang ini cilok yang beda karena memang kita mengangkat era yang dulu pernah ada, ditarik lagi di era yang sekarang gitu kan. Wow, gila, keren ya guys. Jadi lu serasa makan aci dan bakso, campurannya seperti itu. Nah, nanti produknya apa nanti lu pantengin aja. Ini ada produknya dua ya sini. Nanti kita bahas ya. Oke. Bang, sekarang gini, untuk memodal ini awal pertama kali, kalau boleh tahu, abang ini belajarnya gimana ya bang? Apa Sarta ya? Iya, kalau diceritakan secara historinya ya, jadi dulu tuh saya kan masih kerja nih bang. Sebelum saya kerja, sebelum saya total di usaha ya kan, sebelum saya memutuskan resign, saya itu punya modal sekitar 15 juta pada saat 15 juta. Nah, saya cari kios yang harganya di bawah 10 juta untuk sewa tempatnya per tahun. Kios dulu dan ya awalnya ya. Bahkan kalau misalnya memang ada gitu kan yang tiap bulan dibayarnya ya kan. Jadi kan lebih meringankan gitu. Betul. Nah, akhirnya dari 15 juta itu saya bayarkan untuk tempat waktu itu kan 8 juta kita dapatnya ya, ukuran 3 kali 7 pada saat itu. Nah, kemudian sisanya kita pakai buat beli gerobak sama peralatan Bang, dan adonan. Jadi awal modalnya 15 juta? Iya, 15 juta. Itu untuk membuka warung bakso. Nah, pada saat itu belum ada Ciboy. Masih bakso rame namanya. Makanya sekarang rumah atau nama rumahnya Ciboy itu ada Ciboy dan bakso Ciboy dan bakso rame. Gitu. Ciboy dan bakso rame. Iya, Ciboy bakso rame ya. Sekarang kita gabungkan. Jadi Ciboy bakso rame itu dulunya kita punya kedai dan sekarang kita punya kemitraan gitu kan. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah fokuskan di kemitraan. Oke. Sekarang kalau kita belum fokus ke kemitraan, ini tahun berapa berarti bang mulainya bang? Mulai bisnisnya tanggal 10 September 2016. 10 September 2016. Berarti udah 6 tahun, mau 6 tahun ulang tahun ya? Benar Bang Sarta ya? Iya, mau 6 tahun nanti September. Nanti pas ulang tahun jangan lupa undang kami lagi Bang ya. Kita akan datang ke sini. Bang Sarta gini, jadi udah 6 tahun modal awal 15 juta. Tadi Abang bilang udah mulai ke kemitraan. Nah, pertanyaan saya begini. Pada saat waktu itu pandemi ya 2020 ya. Apa yang terjadi dengan bisnis Bang Sarta? Boleh ceritain nggak Bang? Oh iya. Justru bisnis kita mengalami surplus.
kalau bisa dibilang ya. Oh. Iya, karena gini, usaha di Ciboy itu kan usaha yang kategori ya mereka bisa dijangkau ya. Oke. Punya uang 2.000, 3.000 atau Oh, 5.000 udah bisa udah jajan bisa cilok. nikmatin, Iya, oke. udah bisa jajan cilok. Makanya pada saat itu ketika orang-orang lagi banyak yang usaha yang lagi down, kita malah running bang. Semakin semakin lama semakin pandemi itu ada ya tetap aja gitu kan. Terus kita naik bahkan apa sih namanya yang saya katakan tadi surplus gitu kan. Gitu kan. Kalau boleh tahu naik berapa persen, Bang, waktu sebelum pandemi itu? Dari biasanya saya biasanya kita udah naik sekitar 30%. Wow, guys. Kalau dihitung. Saya Keren rasa ya, keren ya Bang. Jadi buat teman-teman ya, jadi ketika orang pandemi merasa itu, wah pandemi rezeki sulit, enggak loh. Buat teman-teman UKM yang saya juga interview, justru pada saat pandemi, contohnya sampai saat sekarang, Bang Sarta ya, malah melonjak 30%. Jadi teman bisa bayangin ya, jadi it's not about pandemi sebetulnya, karena rezeki itu pasti ada setiap semua orang. Dan Bang Sarta dengan bisnisnya sudah merasakan itu ya Bang, benar ya Bang ya? Oke, alhamdulillah. Oke Bang, berarti sejak itu mulai naik. Nah pertanyaan saya gini, tadi kan Abang bilang, Abang sudah mulai kemitraan. Mulai kemitraan. Kalau boleh tahu mulai kemitraan dari tahun berapa Bang? Nah, mulai kemitraannya awal tahun 2018 sudah running tuh Bang. Jadi 2017-nya saya kan mengkonsep dulu nih. Ini kayaknya kalau bakso cilok dibikin modelnya mikro gitu ya dengan butut mini ya, seperti seperti ini ya Bang ya. Oh, keren ya guys. Lalu kita bikin apa sih namanya bootnya portable ya, bisa dilipat gitu kan, bisa dipindahkan kemana aja. Ini kayaknya bisa bermanfaat buat orang lain nih gitu kan. Jadi nggak cuma kita sendiri nih yang nikmatin gitu kan. Nah begitu saya coba running di kemitraan Ciboy, ternyata antusiasnya tuh tinggi Bang. Iya. Bahkan teman-teman yang udah punya usaha gitu kan, dia merefleksikan lagi, Bang, minta lagi dong bootnya, jual lagi buat saudara saya tuh, usahanya kelontongan Bang, gitu kan. Dia pengen tambahan penghasilan dari Ciboy katanya gitu kan. Soalnya udah nyobain Ciboy enak katanya. Iya, akhirnya ya udah dari situ kita pesan boot gitu kan ke orang yang spesialis pembuatan gerobak boot gitu kan. Kita pesan 10 unit boot. Akhirnya kita distribusi di area Depok, kita distribusi lagi gitu kan, lalu terus kita pesan lagi sampai sekarang alhamdulillah sudah di area Jabodetabek dan Purwakarta dan Banten udah masuk. Wow, luar biasa ya, kita berikan aplaus loh, keren luar biasa ya. Nah sekarang gini Bang, ini keren banget loh. Jadi Abang melihat kemitraan, terus kemudian pertanyaan saya begini, kalau ingin bermitra dengan Ciboy, itu syaratnya apa sih Bang? Mungkin teman-teman biar tahu ya, mungkin mau kontak juga langsung gitu. Gini, kita itu kan ada jenjangnya ya Bang. Jadi ada kelasnya reseller, agen, depo pengembang, juga ada DC. Nah 4 tahapan itu Bang untuk pendistribusiannya kami gitu kan. Nah jadi kalau teman-teman yang mau usaha gitu kan dapat tambahan penghasilan itu maksudnya bisa di reseller dengan registrasi 1.200.000 Bang. Cuma 1.200.000 kita berikan paket lengkap. Ada bootnya, ada dangdangnya, ada produknya, ada kompor, ada selang gitu kan. 1.200.000? Iya. Guys, 1.200.000 ya, lu udah bisa mulai usaha. Lu gak usah mikir usaha itu mahal modalnya. Nih, Ciboy, 1,2 juta. Dan untungnya buat reseller itu sekitar 40-an% gitu. Satu produk ini bisa 40% lebih Bang. Iya, ini isinya 110 butir Bang. Gitu. Guys, lu bayangin ya, kalau seorang pebisnis dengan 1,2 juta tapi lu bisa untung peluang 40%, itu keren banget ya. Bisa BEP sekitar ya 2 mingguan udah balik modal. 2 minggu? Iya. Guys, 2 minggu BEP. Udah balik modal untuk reseller ya. Reseller ya. Nah, juga ada jenjangnya di agen dah. Oh, habis itu kalau agen. Kalau agen itu ketentuannya dia per kecamatan, Bang. Oh, jadi, ada batasannya di batas ini. Ada peraturannya ya. Oke. Nah, untuk agen ini registrasinya 7.500.000 dapat 10 unit boot nih, Bang. 7.500.000 dapat boot seperti ini ya, guys ya. Oh, 10 dapat 10 ya. Dengan 7.500.000 ya. 10 boot, 10 dangdang dan 10 pasang botol saus kecapnya. Nah, di luar itu wajib menyediakan freezer Bang dia, Bang. Oh, freezer ya buat tempat ini ya, penyimpanan produk ini ya. Karena produk ini untuk disimpan dalam minus 18 derajat Celcius. Berapa lama sih tahannya, Bang? Ini kalau produk ini kalau di freezer? Nah, kalau di freezer itu kita sudah ini ya, riset ya, ternyata sampai 3 bulan masih aman. 3 bulan ya? Selagi pada saat dikirim dari produksi gitu kan langsung dibekukan gitu kan, sampai 3 bulan itu aman. Tapi kalau
disimpan di dalam suhu ruang nih seperti ini nih, Iya, di luaran iya. begini, itu cuma 1 kali 24 jam udah harus udah harus dimakan tuh bang. dan pasti Iya. emang habis ya bang ya. Alhamdulillah habis. Oke, Iya. guys. Nah sekarang kalau yang Iya. tadi abang bilang yang agent itu biasanya BP-nya dia berapa bang? Nah kalau agent sekitar 3 bulan. Oh, Itu 3 untuk bulan. zona plasma ya. Zona Nah, plasma, zona plasma oke. karena kita bagi zonanya, ada agent untuk zona sekolah, ada agent yang zona plasma. Zona plasma itu maksudnya seperti halnya ini bang, kayak ada warung nih atau warung Oke. warung kelontong, Iya. apa ya, usaha-usaha yang pinggir jalan lah Oke, tuh ada oke. konter-konter lah gitu. Selagi memang ada space 1 meter persegi Iya, iya. Nah, Buat taruh itu booth bisa, gitu ya bang bisa ya? naruh Oke. booth. Nah, itu area plasma Atau tuh area yang saya bilang. plasma. Nah, itu bisa BEP sekitar 3 bulan. 3 Ya, bulan 3 BP-nya. bulan. Oke. Nah, tapi kalau di zona sekolah itu sangat excited sekali Bang, Oh, kenapa penjualannya. tuh, Bang? Iya, karena gini, bayangin ya, bisa dibayangin karena satu sekolah itu misalnya katakanlah sekolah negeri, dia ada 1.000 siswa-siswinya, Oke, oke. ya kan? Dari 1.000 siswa-siswinya itu jualannya juga cepat ya, Oke. bisa dibilang cuma hitungan 1 jam dia Oke. jualan di sekolah udah habis ludes tuh gitu kan. Iya. Iya. Iya, Nah, iya. dan balik modalnya itu di bawah 3 bulan, Bang. Bisa bisa dipercepat. Oh. Nah, ya, bisa dipercepat kalau 10-nya itu sudah ada di zona sekolah semua gitu. Oh. Bisa di bawah 2 bulan, Bang, udah balik modal. Itu kalau agent sekolahan ya lebih cepat berarti ya? Iya. Lebih Itu bisa dibuktikan itu. Soalnya Iya, iya. ada mitra kita ya kan yang di zona sekolah, ada di zona plasma. Nah, bisa dilihat deh gitu kan di channelnya kita juga Oke, ada oke. gitu kan ya. Di situ review mereka itu apa sih namanya? Ya alhamdulillah gitu kan bisa bermanfaat buat orang lain kan, jadi ikut senang juga gitu. Yes, yes. Keren ya guys ya. Ini makin menarik ya. Jadi lu udah tahu modal-modalnya berapa, kembalinya juga berapa lama ya, BP-nya luar biasa. Ini oke lah. 3 bulan maksimum tapi bisa udah balik ya rata-rata. Oke, sekarang gini. Bang, kalau boleh tahu kisaran harga produknya Abang ini antara berapa sampai berapa sih, Bang? Paling bawah sama paling atas datarannya? Untuk harga apa? Konsumen? Harga ini ya konsumen. Konsumen. Ya. Konsumen kalau dijualnya pakai toppingan saus kecap tok gitu kan, dengan kemasan plastik biasa, itu kita jual per butirnya Rp1.000. Oh, per Baik itu butirnya cilok, Rp1.000, oke. baik itu bakso itu Rp1.000. Oh, Gitu. oke. Tapi kalau dijualnya porsian pakai paper bowl ini, Oke. nah, Segini berapa nih, Bang, kalau dijual misalnya? nah dijual bisa 10.000 Isinya? seporsi ya kan, kita kasih bumbu kuahnya. Ya Oh. kan ada apa namanya? Pakai kuah, Oke. ya kan. Lalu ciloknya hanya 7 butir. Gitu. Biasanya gitu. Kita 10.000 jual oke lah guys ya. Iya. Udah kenyang itu. Iya. Dan praktis, bisa dimakan di mana aja. Oh, iya, bisa atau di- sambil jalan. Dan gitu kan. higienis juga ya, Bang ya? Oh, Higienis tentunya. juga. Kita Ya? sudah punya legalitas juga alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Legalitas dinas kesehatan juga Oke. kita udah urus gitu Oke. ya. Lalu ada halal MUI-nya Oh. juga, kita sudah patenkan brandnya Ciboy gitu kan. Di sini sudah ada R ya, Oh, berarti register. itu haki berarti ya? Sudah haki. Oh. Iya. Guys sudah ada ya. sertifikat. Jadi ini Ciboy ini makanannya, produknya, pokoknya udah komplit lah ya. Alhamdulillah. Lu udah tinggal makan, alhamdulillah. Mau lihat ke ininya halalnya udah jelas halal gitu jelas. Jadi lu tinggal kepoin aja IG-nya apa, Bang ya? Kalau betul apa? IG-nya Ciboy Apa Ciboy? _basorame.official. Oke guys, ciboy_basorame.official. Lu kepoin aja. Kalau lu mau jadi reseller, lu mau jadi agent sekarang buruan ya. Nanti udah ditutup nih nanti kalau nggak lama-lama ya. Oke Bang, Iya. sekarang gini, saya mau tanya Mas Harinya selain kemitraan, Abang itu dari medsos main juga nggak sih? Iya, main juga Apa penting. yang dipakai tuh Penting, Bang penting. dari medsos? Bang? Yang dipakai itu IG, Facebook, dan YouTube. Ya. IG, Facebook, dan YouTube. Iya, tiga. Semuanya jalan tuh Bang? Iya, itu. Dan ini TikTok. Oh juga iya, TikTok ada. main juga mulai Ada juga ya. TikTok, Oke. iya. Nah Bang, berarti kalau artinya Abang ada YouTube juga, YouTube-nya apa Bang kalau boleh tahu Bang? YouTube-nya Ciboy Channel Official. Ciboy Channel Official. Official. Guys, lu kepoin juga ya. Kita sama-sama lagi kolaborasi nih ya sama Ciboy ya. Iya, Oke. iya. Oke, apa Bang Sarta? Sekarang tanya gini, Bang pernah gagal nggak sih dalam selama dari 2016 sampai 2022, ada nggak sih hal-hal yang membuat Abang mukanya, aduh kayaknya bisnis ini susah nih, kok kayaknya gampang-gampang terus itu terasanya. Pernah nggak sih Bang? Pernah kayak gitu? Iya. Nah, pasti orang berhasil itu nggak luput dari kegagalan atau mungkin ya problem-problem di lapangan itu pasti ya gitu ya. Nah, salah satunya saya tuh, karena tadi kan sebelum kemitraan Ciboy kita punya kedai bakso dulu ya. Oke. Nah, kedai bakso itu kita buka awalnya tadi modal 15 juta untuk satu outlet, jalan. Lalu kemudian saya ambisius tuh Bang. Di tahun pertama saya udah jalan, saya lihat wah ada ini ya, ada penghasilan yang menurut saya nih lumayan gitu kan, udah tutup sehari-hari dari warung bakso aja gitu kan. Akhirnya
saya kepikiran tuh untuk buka cabang gitu kan. Nah begitu saya udah buka cabang, ia bermodalkan lebih kurang singkat cerita ya, di total dengan warung pertama, warung kedua sampai warung ketiga pada saat itu sekitar 50 juta saya hamsong dan rugi Bang. 50 juta? Rugi dia, ya hilang aja begitu aja karena ya. Tapi saya bilang gini ya, pengalamannya itu yang mahal. Ya karena begitu saya gagal 50 juta katakanlah itu jadi pembelajaran buat saya ya, yang Bang, berharga, tapi begitu saya serius, saya komitmen gitu kan, tadi yang saya bilang yes gitu kan, saya pengen berhasil di usaha, saya pengen banyak membantu buat lingkungan kita gitu kan, buat keluarga kita dan teman-teman yang kira-kiranya dia emang pengen banget di usaha gitu kan, karena saya punya motivasi itu, akhirnya saya coba cari terobosannya, ketemulah ini Cibo. Oh, gitu. dan sekarang udah berlipat-lipat ya Bang ya, dari kerugiannya Bang. Alhamdulillah dari kerugian Guys, 50. jadi inget ya, jadi ketika lo mau bisnis, bukan hanya lo mikir di otaknya, wah cuan nih gua akan untung, nah, tapi lo harus siap rugi, bener ya Bang? Iya. Contohnya Bang Sarta, 50 juta guys. 50 juta. Oke. Ya. Bang, jadi kan tadi kerugian 50 juta ya Bang, yang ngerasa itu lumayan juga, sakit juga ya ngerasa kerugian 50 juta. Tapi kan sekarang Abang merasa udah berganti nih kan dengan bisnis sekarang. Pertanyaan saya begini, Abang tadi bilang membantu banyak orang, bantu banyak orang. Sekarang kalau boleh tahu karyawan Abang ada berapa Bang? Alhamdulillah sekarang sudah 10. Wih, Yang tadinya ya. 2. Tadinya mulai 2 ya Bang ya? Terus punya warung keduanya jadi 4, warung yang ketiganya jadi 6 gitu kan. Dan sekarang buka produksinya saya totali produksi, warung saya tutup nih Bang. Oke. Ya 2018 awal saya totalin di produksi, sekarang alhamdulillah sudah meng-hire 10 orang karyawan. Guys, ya dari tadi mulai 2 orang, sekarang udah 10 orang ya guys. Jadi benar-benar bisnis itu ternyata menjadi pebisnis, salah satunya adalah bisa membantu banyak orang juga ya Bang. Wah iya, itu kunci daripada keberkasannya. Betul. Ya jadi lu berani menjadi usaha, tapi ingat kalau masih kerja ya nggak apa-apa. Kalau kumpulin modal dulu ya, jangan langsung lu keluar ya, nanti repot juga ya. Oke, Bang Sarta gini. Sekarang tadi Abang ngomong mitraan, tadi karyawan udah ada 10. Mitra Abang udah berapa sekarang yang tersebar di seluruh Jabodetabek dan Purwakarta tadi sama itu ya, Tangerang atau Banten tadi ya Bang? Kalau saya ambil data ya dari adminnya kita, itu sudah 800-an unit booth tersebar di area Jabodetabek. Dengan ditambah ada Purwakarta, ada tadi Banten gitu kan. Belum lagi nanti insya Allah Bandung nih, Bandung dan Karawang mau gabung. Mau gabung, wah. Iya. Mudah-mudahan kita bisa ya, sampai 1000 nih. Target kita sampai 1000. Amin. Kita doakan ya. reseller. Kita doakan ya guys ya. Kita doakan Bang Sarta dengan Cibolnya menjadi 1000 ya. Amin. 800 Bang, luar biasa Bang. Jadi Abang udah bisa memberikan inspirasi buat 800 pengusaha ya Bang. Oke, keren. Dari orang yang kerja ya, yang biasanya cuma kerja doang sama orang, sekarang bekerja sendiri jadi pebisnis dan dia memberdayakan banyak orang, ratusan orang ya, luar biasa ya. Oke, Bang, pertanyaan saya begini. Tadi Abang udah bilang udah 800 orang yang bisa memberdayakan. Pertanyaan saya adalah sebetulnya Abang bagaimana ya cara memaintain 800 orang ini ya? Namanya bisnis kan harus di-maintain gitu. Betul. Ya? Para kan ada kompetitor dan Abang melihat kompetitor seperti apa ya? Kompetitor itu jadi pemicu buat kita, gitu kan. Jadi kita itu nggak boleh berleha-leha dalam bisnis, karena gini, orang bisnis itu pada prinsipnya ya nggak ada kategori aman, Bang. Gitu. Jadi iya, selagi kita jadi nggak ada zona aman ya. Selagi memang masih ada kompetitor, berarti di situ ada persaingan yang menurut kita tuh kita harus cari tahu nih apa sih ide-ide apa lagi nih ya, gitu kan, biar mereka ini nggak bosan gitu kan, dan kita tetap eksis gitu kan. Nah itulah pemicu kita ya dari kompetitor itu untuk membantu kita akan tetap ini ya, tetap running terus lah, jalan terus gitu ya. Dari terus apa yang jadi kekurangannya kita seperti itu. Nah makanya di Cibo itu sendiri saya maintain dengan adanya kemitraan, lalu ada agen, ada depo pengembang, ada DC, itu salah satunya untuk mereka saling mengontrol Bang. Karena gini, tugasnya DC adalah distributor center yang dimana dia tugasnya untuk mendistribusikan dan mengontrol nih pemasarannya, mapping areanya bener nggak sih, teratur nggak sih gitu kan. Nih depo pengembang yang megang sekupnya kota, bener nggak sih mapping areanya di kotanya gitu kan, apa matchlock ke kota lain gitu kan. Nah itu nggak boleh, ada aturan-aturan. Ada aturannya juga Bang ya. Itulah salah satu kita maintain gitu Bang. Sampai
sampai kita sendiri gitu kan dari Ciboy Manajemen itu ada tim untuk melakukan pendampingan ketika ada agen baru gitu. Ada agen baru kan belum tahu nih ilmunya nih, ya kan, akhirnya kita dampingi sampai 10 unit bootnya itu aktif. Setelah running untuk selanjutnya dia bisa pengembangan. Wah, luar biasa. Jadi memang udah komplit banget ya Bang ya. Kayaknya kalau gue kayaknya juga mau coba juga jadi agent ya kayaknya. Bisa boleh. Bang Sarta, sekarang gini, Bang Sarta boleh tahu nggak sih kira-kira Bang Sarta sendiri punya moto hidup itu apa ya? Moto hidup saya tak terkejar namun tak tertinggal. Apa tuh? Tak terkejar tapi tak ter? Iya, punya tak terkejar namun tak tertinggal. Oke, apa ya, Bang? Itu punya arti yang dalam sebetulnya. Jadi saya kasih analogi seperti ini ya. Dalam sebuah gerbong kereta gitu kan ya, kalau kita ada di gerbongnya itu walaupun ada di belakang tetap akan nyampe juga gitu kan. Jadi gini, walaupun saya mungkin enggak berhasil seperti halnya orang-orang miliarder di luar sana, paling enggak ya saya kebagianlah suksesnya. Seperti itu lah. Tak terkejar namun tak tertinggal juga. Seperti itu. Keren ya. Jadi udah ada motonya juga ya. Bang, sekarang pertanyaan saya selanjutnya gini Bang, apa arti motivasi Abang di bisnis ini? Apakah keluarga atau siapa Bang? Nah, motivasi saya pertama ya, saya itu kan ditinggal sama orang tua ya. Pada saat saya duduk di bangku kelas 3 SMK, ibu saya meninggal dunia itu kan. Nah, sedangkan saya itu punya janji besar, saya pengen ngebahagiain orang tua. Itu kan saya punya janji besar pengen ngebahagiain orang tua walaupun orang tua itu sudah tidak ada, tapi karena saya belajar juga spiritual gitu ya, maksudnya tentang agama gitu kan. Bahwasanya kalau harta yang kita titipkan atau kita niatkan untuk almarhumah, insya Allah akan nyampe gitu kan. Makanya itulah jadi motivasi saya sampai sekarang. Jadi bener sedekahnya kenceng emang buat orang tua ya Bang ya. Alhamdulillah kita niatin untuk kita ya. Alhamdulillah. Nah guys, penting ya. Jadi lu kalau bisnis tadi bukan hanya cuma di dunia lu ambil cuannya, tapi tadi lu bikin akhirat juga. Contohnya Bang Sarta ini fokusnya gimana gue bisa ngasih yang terbaik buat orang tuanya walaupun sudah meninggal, dengan tadi bersedekah untuk sama beliau. Luar biasa Bang. Inspiratif sekali ya guys ya. Applause lah, keren. Bang Sarta, pertanyaan yang mungkin ini yang seperti biasa saya tanyakan di yang di terakhir ya, pamungkas kita pada hari ini ya. Bang, kira-kira buat orang-orang pebisnis di luar sana yang memang ingin memulai bisnis ya, apa sih yang harus disiapin sih Bang? Gitu kan? Apakah modal dulu atau apanya sih, produknya dulu atau apa sih Bang? Mau bisa kasih tips nggak sih buat mereka yang baru mau mulai ya? Oke, boleh. Ya, kalau saya kan di produknya Ciboy ya, industri pangan Bang. Jadi gini, saya sebelum total di usaha gitu kan, saya pasti cari tahu dulu ilmunya nih. Dagang itu gimana jadi sih? belajar dulu nih ilmunya. Belajar dulu. Mindset seorang pedagang itu harus seperti apa sih gitu kan? Seorang pebisnis itu harus seperti apa gitu kan. Lalu kita mulai tuh udah tahu ilmunya, action ya kan. Lalu begitu action kita review nih Bang, review sendiri nih. Gitu, kira-kira emang udah layak belum sih, kekurangan kita apa sih gitu kan. Nah, jadi saya itu punya teori sebenarnya, teori yang udah pernah saya sampaikan ya berkali-kali di media, itu adalah teori paksa. Jadi apa tuh teori paksa? Iya, itu jadi rumusnya saya sebenarnya Pak. Paksa itu adalah pray, attitude, knowledge, skill, dan action. Sama seperti kaosnya. Iya. Pray, attitude, knowledge, skill, dan action. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah menguasai hal ini gitu kan, lalu action di bisnisnya, geluti gitu kan, tekuni bisnisnya, fokus gitu kan, cari permasalahan-permasalahan yang ada dalam bisnisnya, cari tahu gitu kan, lalu kemudian solusinya dapetin, insya Allah bisa berhasil. Oke guys, jadi sederhana pakai paksa, tapi maknanya dalam banget ya. Iya, kan contoh gini ya, orang mau bersedekah aja harus dipaksakan dulu ya. Berarti lama-lama dia akan ikhlas tuh. Akan jadi kebiasaan jadi, gitu Pak. Jadi habit tadi ya. Dia belum apa ya, hari ini saya belum sedekah nih gitu kan. Paksain aja. Jadi nggak enak ya jadi mau sedekah Bang. Iya. Nanti akan jadi habit itu Bang. Oke Bang, kalau masalah modal gimana Bang? Orang bilang bisnis perlu modal. Nah Bang sendiri gimana Bang? Iya. Modal itu kalau menurut saya modal yang terpenting ya adalah modal keberanian ya, modal keberanian dan modal kejujuran. Keberanian dan kejujuran. Kalau masalah modal finansial itu akan mengikuti. Contoh misalnya gini ya, ada orang yang berkarakter baik gitu kan, dia bertekad untuk menjadi seseorang yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Ketika di perjalanan, insya Allah gitu, pasti ada orang yang lihat gitu kan, karena kredit
kredibilitasnya bagus, Bagus, gitu kan, akhirnya dimodalin. Ada yang seperti Oh, itu. jadi investor yang ngasih duit tuh gitu ya? Ada yang seperti itu, karena kan Oke, orang oke. kan pada umumnya ada juga yang tahu ilmunya tapi nggak bisa praktekinnya, misalnya gitu kan. Oke. Nah, ada juga yang sudah punya modalnya tapi ya gitu, nggak ada siapa sih tim pelaksananya kan gitu. Makanya ya itu tadi lah, begitu kita dapat ilmunya, ada pemodal gitu kan, nanti juga akan ketemu apa sih namanya, Jalannya akan ketemu ya. Yang penting tadi berani dan jujur ya Bang. Iya, jujur itu pertama. Guys, ini penting ya. Jadi kalau walaupun mungkin lu bukan pebisnis siapapun apa teman-teman yang saat ini ya, jujur itu nomor satu karena itu yang akan dilihat kredibilitas. Saya setuju banget. Jadi wah luar biasa nih ya. Guys, nih teman-teman semua yang ada di channel YouTube Kata Bisnis ya, hari ini kita dapat banyak loh ya informasi, ilmu, dan tadi ya gue sih ngeliatnya fokusnya tadi 800 kemitraan. Wah, iya luar biasa ya. Dulu taksi aja omsetnya berapa tuh ya? Oke, terus kemudian ditambah lagi tadi 3 minggu sama yang tadi 2 minggu saja kalau yang memang ambil reseller udah bisa BEP. Ini keren banget ya. Iya. Dan ini akan jadi judul kita nanti ya. Oke. Bang Sarta, thank you banget loh Bang. Ya, terima kasih juga udah berkunjung di Ciboy. Sama-sama Iya. Bang, kita thank you banget nih ya. Nih mudah-mudahan nih bakso Ciboy ya, cilok dan bakso colok, yes gitu ya. Nanti kita akan nyobain Bang ya. Oh boleh, ada nanti kita cobain Bang, nggak usah khawatir. Oke guys, thank you banget. Hari ini sudah sama-sama hadir di channel YouTube kami bersama Bang Sarta dari Ciboy. Semoga hari ini bisa dapat banyak manfaat dan gue yakin banyak manfaat buat teman-teman semua. Pokoknya seperti selalu positif ya, selalu mindsetnya penuh dengan menjadi orang kaya ya, tapi yang menjadi berkah, sukses dan mulia. Thank you teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Halo guys, ya, saat ini gue lagi mau coba rasain lagi cilok ya, ciloknya Ciboy ya. Ini lo lihat nih bentuknya kan, ini mengkal banget ya, kayak buah ya. Kita rasain langsung ya. Kita kasih bumbunya dulu, kita rasain apakah ini rasanya bener-bener enak atau enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu ya. Buahnya sampai belepetan, Bay. Berarti ini enak. Gua kalau bilang enak, belakang gua keringetan sama belepetan. Dan ini enak. Gue rasa agak panas ya. Nah, gue coba lagi ya. Guys, lo boleh. Ini gue juga suka cilok. Berapa kali juga beli ya. Bang Sarta ini. Tapi ini rasanya wah. Bener-bener kayak tadi ada baksonya juga, ada acinya juga. Jadi lo terasa makan apa cilok, jadi kayak bakso. Ya, mantep. Gue rekomen lah, lo pesan ini ya. Pokoknya gue saranin lo sama anak-anak, sama keluarga boleh nih sambil nonton TV, nyantai-nyantai lo beli nih ciloknya dari cilok apa tadi Bang namanya? Ciboy. Ciboy. Oke. Guys ya, thank you ya. Ciboy. Kenapa? Hebat.